Halo Sobat Easy Stock, kita mau bahas saham yang mau IPO dan saat ini kita mau bahas yang agak beda, yaitu karena emitennya adalah perbankan. Kalau tujuannya kita kan ingin tahu harga yang di offer itu harganya mahal apa masih wajar atau malah murah gitu. Ini kan harganya 350 sampai 510. Nah, ini yang kita mau bahas adalah saham miliknya Pemda Sumatera Utara. Tentunya mereka punya captive market ya, karena PNS di Sumatera Utara atau di Medan dan sekitarnya pasti ada himbauan untuk menyimpan dananya di Bank Pemda atau setiap operasional seperti gaji dan lain-lain itu dilewatkan atau melalui Bank Pemda Sumut ini. Oke, ini juga bisa dilihat sih di samping ini ada pencapaian Bank Sumut, ini ada websitenya, ada Annual Report Award, ada, silakan bisa dicari, bisa dibaca sendiri di situ penghargaan dari Bank Sumut. Oke, kita akan menghitung nilai wajarnya dengan menggunakan formulasinya Benjamin Graham, pengarang buku Security Analysis dan The Intelligent Investor, dua buku pegangannya Warren Buffett, karena beliau ini adalah gurunya Warren Buffett. Dan untuk memperdalam pelajarannya Benjamin Graham, ada dua buku yang sudah disummarikan dan itu berbentuk e-book di dalam bahasa Indonesia. Bukunya Intelligent Investor dan Common Stock and Uncommon Profit. Di situ Anda akan memperdalam analisa fundamental dari investor yang paling sukses di dunia. Itu bisa dicari di Google Playbook, gramedia.com, dan Tokopedia. Oke, sekarang sudah ada aplikasi yang namanya Easy Stock. Ini hanya running di Android mobile dan itu mungkin baru akhir bulan atau bulan depan baru live lagi di Google Play Store. Jadi sekarang kalau para pemirsa ingin menggunakannya, bisa request link ke kami, nanti kami kirim linknya dan Anda bisa download dan register. Di situ ada sekitar kalau nggak salah 826 saham yang listed di bursa, dan itu free of charge. Anda bisa melihat perbandingan antara harga pasar dan nilai wajar tertinggi dan terendah. Oke, sekarang kita mau buka ininya nih, laporan prospektusnya. Prospektus ini harus dibaca oleh para peminat yang tertarik di analisa fundamental dan tertarik untuk mengetahui harga ini sudah murah atau malah mahal atau harga wajar. Oke, kita lihat pertama adalah nomor satu adalah kita melihat berapa nilai wajarnya. Kita melihat dulu ininya apanya. Kita melihat berapa saham yang beredar. Oke, nah ini ada nih di sini. Di sini sudah penawaran saham perdana dan sebelum dan sesudah penawaran saham perdana. Ya, ini kita lihat di situ sebelum dia dijual ke masyarakat, sahamnya adalah 10,174 miliar dan kemudian dijual kepada masyarakat itu sekitar 2,8 miliar dan 58 juta sekian untuk employee stock option ya. Jadi total yang dijual itu sekitar 23%. Ya, ekuivalennya 23%. Jadi total saham yang beredar adalah 12,750 miliar lembar saham. Nah, kemudian kita harus lihat laporan yang diaudit. Laporan yang diaudit itu
Anda terus lihat terus. Nah, ini ketemu nih. Akuntannya Amir Abadi Yusuf Arianto dan rekan. Nah, ini kita lihat laporan keuangan. Nah, kalau perbankan ini asetnya tidak di split ya antara aset lancar dan aset tidak lancar. Sedangkan di dalam perhitungan nilai wajar formulasi Benjamin Graham hanya peduli kepada aset lancar bersih ya. Nah, gimana caranya? Perbankan ini agak spesial treatmentnya ya. Kalau kita lihat jumlah total aset atau total aset itu sekitar 41 triliun. 41 triliun ini sebetulnya bank ini kategori menengah, jauh lebih kecil dari bank-bank plat merah seperti BNI, BRI, Bank Mandiri atau bahkan BTN pun ini lebih kecil karena ini bank yang mengcover hanya regional wilayah aja. Nah, itu untuk menghitung atau mengetahui aset lancar ya Anda harus ngurangin ini nih. Seperti aset lain-lain, pajak tangguhan, aset tidak berwujud, aset tetap, aset hak guna, bayar pajak dibayar di muka, beban dibayar di muka, penyertaan saham, dan yang lebih penting adalah giro pada Bank Indonesia itu harus dikurangi. Giro pada Bank Indonesia itu tidak lancar karena itu akan menjadi jaminan sebuah bank terhadap operasionalnya kepada negara. Oke, dan ini belum cukup. Anda nggak bisa menghitung hanya dengan melihat neraca dan rugi laba, nggak bisa. Dan ini juga hutangnya itu ada total liabilitas atau total hutang dan jumlah dana sirkah temporer. Ini anggap aja total liabilitasnya ini short term debt yang 1,9 atau dana temporer, sirkah temporer itu long term debt. Oke, di sini kita lihat lagi pendapatan bunga dan lain-lain. Di sini perlu diperhatikan adalah pembentukan cadangan kerugian, penurunan nilai, pembentukan estimasi kerugian. Dan ini memang banyak harus diperhatikan ya kalau di saham perbankan. Pencadangan itu kan sebetulnya tidak real cash, itu ada non cash expenses sebetulnya. Tidak dana jaga-jaga sebetulnya, tapi sudah catat sebagai pengurang daripada profit and loss. Oke. Terus kita cari lagi di sini ada dividen, tuh ada dividen. Nah, di dalam perhitungan nilai wajar kita memakai dua periode. Periode pertama adalah yang updated adalah semester 1 tahun 2022. Dan yang periode berikutnya adalah full year di tahun 2021, yaitu Q4 atau laporan akhir tahun. Oke, terus di sini juga kita lihat capital expenditure-nya apa? Capital expenditure-nya adalah arus kas dari aktivasi investasi. Di sini adalah pembelian aktiva tetap, itu namanya investasi barang modal. Nah, itu kita lihat ada dua periode ya, 30 Juni dan 31 Desember. Oke, kemudian kita lihat lagi. Yang penting kita lihat di perbankan ini adalah marketable securities. Ini ada marketable securities. Nah, ini ada berdasarkan kolektibilitas. Kalau penempatan di akun-akun perbankan lainnya di luar Bank Indonesia itu dikategorikan lancar gitu. Kemudian efek-efek. Di sini di efek-efek perlu kita periksa teliti satu-satu. Yang dimiliki sampai jatuh tempo itu apa? Artinya obligasinya kan obligasi pemerintah, ada FR 064 dan lain sebagainya. Kalau ada catatan dimiliki hingga jatuh tempo, kan obligasi itu umumnya lebih dari 1 tahun, biasanya malah 10 tahun, 20 tahun gitu ya. Nah, ini disimpan
sampai atau dimiliki sampai waktu jatuh temponya. Itu umumnya di sini ini kita harus kurangkan dari aset lancarnya tadi. Oke. Setelah itu kita mencari kredit yang kita cari kredit yang dikeluarkan. Ini untuk mencari non-performing loan. Nah, ini penting sekali untuk menghitung non-performing loan. Kalau di rumusannya Benjamin Graham hanya yang lancar yang kita hitung. Kalau dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet, itu sudah dianggap tidak lancar. Meskipun dalam perhatian khusus itu belum tentu macet ya, tapi untuk perhitungan secara konservatif, karena kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Jadi perhitungan itu harus betul-betul konservatif. Jadi yang kita bandingkan adalah antara yang lancar dan totalnya. Jadi lancarnya itu 22 triliun, totalnya 23 triliun. Jadi apa? Selisihnya ini harus mengurangi aktiva lancar tadi. Oke. Sekarang kita melihat lagi apa nih? Kita lihat 86. Nah, di sini aktiva tetap kita lihat nih di sini penambahan aktiva tetap dan penyusutan. Nah, di sini kita lihat 2022-nya semester 1 dan 2021-nya full year-nya. Nah, tetapi kita nggak boleh berhenti di situ. Kita harus cek lagi. Cek lagi adalah detail daripada ininya nih. Detail daripada laporan keuangan. P&L-nya. P&L-nya harus kita lihat. Di sini memang agak rumit dan harus teliti untuk menghitungnya karena perbankan tuh spesifik sekali. Imbalan kerja di sini. Nah, op ya. Pendapatan komprehensif lain. Nah, di sini ada pendapatan operasional lainnya tadi ya, penerimaan kembali kredit yang hapus buku. Sebetulnya nih sudah kalau secara perhitungannya fundamentalnya Benjamin Graham ini sudah tidak diperhitungkan lagi sebetulnya. Karena kita konservatif dalam menghitungnya. Terus penyusutan harus di-compare sama tadi daftar aktiva tetap. Kalau besar di sini Anda pakai sebagai yang besar. Kalau yang akan menghitung IPO ya, tapi kalau perusahaan-perusahaan yang sudah established, untuk lebih konservatif cari yang paling kecil penyusutannya. Jadi kita bisa menemukan harga yang betul-betul harga yang bukan optimis tapi konservatif, atau nilai wajar, maksud saya nilai wajar yang konservatif. Nah, ini juga pembentukan pemulihan cadangan kerugian. Oke. Di situ cara menghitungnya. Nah, kita sekarang akan kalau Anda download, Anda akan ketemu seperti ini. Kalau Anda klik true value yang di bawah, Anda akan seperti ini dapatnya Anda isi. Nah, ini saya mau ini aja ya, saya langsung buka ininya. Saya akan memperlihatkan video menghitung nilai wajar dengan laporan yang paling up to date. Laporan paling update adalah semester 1 atau Q2 2022. Ya, kita buka ya di sini ya. Oke. Seperti tadi Anda isi data-data perusahaan emitennya. Di sini harus diisi pertumbuhannya kira-kira 2%, konservatif aja. Government bond yield itu bisa dilihat dari data-data CNBC, dari Bank Indonesia, Bloomberg, dan CNN tuh bisa ada datanya. Nah, untuk CAPEX, OPEX, depreciation ini harus disetahunkan. Kalau semester 1 itu kan setengah tahun.
Dan pokoknya di sisi profit and loss dan di sisi cash flow itu harus disetahunkan. Nah, ada utang jangka pendek, jangka panjang. Oke, Anda isi semuanya di situ. Oke, kita isi jumlah saham yang beredar berapa, dividennya berapa, lantas net current assetnya berapa. Baru kita klik checklist yang hijau, berapa harga yang paling up to date, nilai wajarnya berapa. Nilai wajarnya itu 1.400. Jadi kalau dijual dengan 500 harganya murah. Gitu. Sekarang kita lihat yang tahun kemarin. Nah, oke, kita lihat ya ini ya. Pertumbuhannya 1,5. Dan ini nggak usah disetahunkan ini karena udah data 12 bulan, tidak perlu disetahunkan. Anda isi semua data-datanya, dividennya berapa, lantas net current assetnya berapa. Oke, berapa klik? 500 kalau nah 960 ya sampai sekian. Jadi ini harganya masih murah harusnya ini masih tergolong murah. Tetapi begini ya, ini disclaimer is on ya. Jadi apa yang terjadi di perhitungan di dalam video ini pada dasarnya adalah di atas kertas. Tetapi ini kan mengikuti dari rumusan-rumusan atau formulasi yang dipakai oleh investor yang paling sukses di dunia selama 50 tahun terakhir. Dan ini apabila perhitungan ini ternyata tidak terbukti, itu tidak ada kaitannya memang, karena apa yang terjadi di pasar itu belum tentu akan mengikuti nilai wajarnya atau nilai true value-nya, itu belum tentu. Karena begini, secara logika aja ya, kalau yang dijual cuma 23%, itu kan berarti sekitar 75% lebih dimiliki oleh foundernya. Nah, foundernya itu kan di sini Pemda Sumut, tapi Pemda Sumut kan bekerja sama dengan pihak-pihak yang mengarrange waktu ini akan menjadi perusahaan publik. Artinya bisa aja dia bekerja sama dengan investor-investor yang sophisticated, dalam arti ini yang punya dana-dana besar yang melakukan pembelian pre-IPO. Itu bisa aja dia menentukan juga harga jualnya berapa. Karena sebelum mereka itu melakukan go public, mereka banyak bicara dengan pihak-pihak lain. Dan pihak-pihak lain itu bisa saja menentukan siapa yang akan dijadikan penasihat keuangannya, yang menghitung true value-nya, yang menghitung nilai wajar daripada Bank Pemda Sumut ini. Jadi apa yang terjadi di pasar nanti waktu dia floating di hari hanya, bisa jadi harga ini malah turun. Turunnya kenapa? Kok malah harga ini jadi murah sekali? Ya itu bisa akan terjadi waktu emiten itu negosiasi dengan tim investor, atau yang saya bilang nanti akan jadi bandar, itu mereka harus mengikuti suatu kesepakatan tertentu. Karena gini, bisa aja pihak yang investor yang spesifik, yang sophisticated itu melakukan pembelian semuanya di luar yang go public. Jadi dia mengelola. Artinya kalau yang dibeli itu, apa yang dijual itu 25%, bisa aja dia setengahnya dia beli sendiri. Makanya kemungkinan waktu book buildingnya susah didapat, tapi nggak ngejamin juga susah didapat itu bakal harganya akan naik, belum tentu. Ini kan banyak trik yang tidak akan bisa diketahui kecuali Anda ikut di dalam rapat itu. Itu rapat yang bersifatnya pasti rahasia.
sangat konfidensial itu, tidak ada CCTV, tidak ada HP, tidak ada alat rekam dan lain sebagainya. Oke, kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.